Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro, jumpa lagi di channel Jalan Motor. Seperti biasa di video kali ini gue mau review lagi salah satu unit dagangan gue, Honda CBR Alt 150cc tahun 2010 merah. Oke, seperti biasa sebelum kita lanjut, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu channel gue agar channel gue semakin berkembang. Dan aktifkan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan stok-stok terbaru dari channel Jualan Motor. Oke, seperti apa penampakan dan spesifikasinya, langsung aja kita lihat dari dekat. Jadi ini Honda CBR Alt 150cc tahun 2010 warna merah. Untuk surat lengkap ya, minus di pajak aja off ya di 2020 ya, kurang lebih 4 tahunan ya, kurang lebih ya. Pajaknya di STNK cuma 400-an teman-teman ya. Jadi kurang lebih pajak ini sekitar sama urus-urus surat ya, sekitar 2 jutaan teman-teman ngurus suratnya. Tapi motor ini gue bandrol cukup murah, 12.500.000 dengan kondisi yang sangat istimewa menurut gue ya, sangat-sangat originalan aja, nggak diapa-apain. Cuma kalah di pajak aja teman-teman. Ini tahun 2010, pajaknya telat lama ya, kurang lebih 4 tahun ya. Tapi kalau surat bisa diurus ya, gampang. Motor full orisinil, mesin masih segel, 12.500 masih bisa nego. Dan ini motor B Jakarta teman-teman ya, B DKI. Oke, langsung aja kita lihat dekat. Behel masih ori ya, nggak diganti-ganti. Jok juga masih original, nggak ada yang diganti-ganti. Busanya atau kulitnya juga masih ori ya, nggak ada yang dikepras. Ini baut bodi ada, lampu belakang bening. Ini plat belum gue pasang teman-teman ya, platnya lagi gue copot, belum gue pasang karena kemarin habis dicuci, gue bersih-bersih ya, jadi gue copot dulu platnya. Bodi orisinil tuh ya, masih ori, nggak ada yang dicat-cat, masih originalan aja. Knalpot juga ori ya, ori mulus, masih knalpotnya original Honda. Biasanya kalau CBR kita ngeliatin dari sini teman-teman. Nah nih tuh ya, Honda SGM CBR 150R ya. Ini ada kodenya TIS 3412543 kodenya teman-teman ya. Untuk ban belakang masih baru diganti ya, FDR ban belakangnya, pelek sudah direpaint gold ya. Step-step semua original, nggak ada yang diganti-ganti teman-teman ya. Body menurut gua utuh ya, masih utuh banget nih, bodinya aman. List juga masih original walaupun sudah sedikit ada yang bule-bule ya tuh teman-teman ya. Bule-bule, maklum usia sudah 15 tahun, nggak muda lagi. Ya. Tapi yang bikin istimewa nanti gua kasih tahu ya. Ini sini ada baret ya teman-teman. Ini baret nih ya. Itu ya pemakaian aja ya teman-teman ya. Kita lihat langsung. Tangki masih ori mulus ya. Cuma stikernya aja nih agak sedikit bule teman-teman, tapi masih original stikernya, nggak diganti-ganti, masih originalan ya. Kilometernya baru 23.366 ya. Oke, semua benar-benar masih aktif ya. Ini nanti kita lihat ini bensin, ini speed apa, aduh lupa nih namanya nih, kilometer, ini RPM-nya ya, dan ini temperatur. Semua masih pada aktif, nggak ada yang mati. Nanti kita cek ya. Ini juga masih orian semua teman-teman. Saklar karbu masih original. Ini saklar kiri sudah pakai saklarnya motor Yamaha Vixion kalau nggak salah itu teman-teman. Itu saklar Yamaha ya, diganti biar bisa on off. Karena kalau yang 2010 itu kan dia langsung nyala teman-teman ya, jadi nggak bisa di on off. Jadi kalau motor nyala, lampunya langsung nyala. Beda sama yang 2005 itu masih pakai on off kayak ini, jadi bisa di lampunya itu bisa di on offin ya. Tapi kalau yang 2010 tuh biasanya langsung nyala, jadi nggak ada saklar on offnya lampunya ya. Spion masih ori, bukan spion KW. Nah, windshield sudah diganti ya, windshieldnya pakai windshield jenong ya. Langsung aja kita cek di bagian mesin teman-teman. Cek ya bagian mesinnya. Sekali starter apakah langsung hidup?
mantap, aktif teman-teman ya, langsung normal. Ini aktif, dua meternya aktif. Ini ampere bensin juga hidup ya, temperatur hidup, jadi semua RPM kelistrikan semua normal hidup teman-teman. Kita lihat lampunya ya, nah ini lampu depan nyala ya, lampu sen hidup teman-teman. Sen ini bolongnya mati satu sebelah kiri. Lihat yang sebelah kanan tadi mati, sebelah kiri kita cek, sebelah kanan sebelah kiri hidup ya. Ini yang belakang juga hidup, cuma ini kayaknya bohlamnya putus satu teman-teman. Yang depan ya putus, itu bohlam depan sana ya, nanti gampang saya ganti. Mesin masih segel, gua jamin teman-teman, halus banget dengarnya suaranya. Tuh mesinnya bersih, kering, segelan pabrik gitu ya. Wah mantap ini teman-teman, mesinnya benar-benar masih kering banget, halus, suaranya halus banget ya. Bukannya motor ini memang orangnya pakai sehari-hari dan ditaruh di parkiran aja teman-teman. Jadi setelah dipakai taruh di parkiran, jadi sedikit bodinya itu sedikit kayak pada agak sedikit bule ya, tapi masih original teman-teman. Walaupun bule-bule tapi masih lihat enak, originalan. Mesinnya halus banget. Wah mesinnya ini kayak suara motor dari dalam teman-teman, halus banget. Karbu, knalpot, karbu original semua ya. Bodi-bodi masih ori, kaki-kaki juga bersih, kagak ada karat-karat. Ya semua sudah dicek, aktif semua, nggak ada yang mati ya teman-teman ya. Cuman teman-teman perlu sort out lagi karena lagi sulit mencari Honda CBR out ya. Ini baru dapat lagi dan ini juga stok terakhir ya. Yang lain sudah pada sold out. Jadi ini tinggal stok 2010 merah. Yang lain-lain sudah pada sold out, nggak ada barang lagi tuh, kecuali ini teman-teman. Lagi sulit banget cari unit teman-teman. CBR out itu sekarang unitnya sulit dicari dan ada yang jual tapi kondisi barangnya tuh banyak PR ya di mesin dan body-body. Jadi gue mikir-mikir lagi teman-teman, mendingan gue pajak mati. Nah, tapi motornya nggak ada PR di mesin dan yang lain. Ini motor enak banget teman-teman, dipakainya masih enak banget. Tarikannya juga masih enteng banget ya, karena mesinnya itu masih orian, karbunya juga orian, nggak ada yang diganti-ganti. Mesin masih segel, belum pernah dibuka sama sekali ya. Kilometer 23.000 minus pemakaian aja teman-teman. Dan kalah di pajak, makanya gue buka 12.500. Kemarin juga yang hitam 2010 itu sudah sold out, itu buka 17.5 ya, sudah sold out teman-teman. Barangnya cakep juga, itu pajaknya telat, plat kaleng masih hidup. Dan itu kilometernya kemarin yang gue buka 17.5 itu baru 17 ribuan teman-teman. Tapi ini kilometer 23.000, bayangin aja teman-teman, motor sudah 15 tahun, kilometer baru 23.000 teman-teman. Walaupun dipakai, tapi ini dipakai nggak jauh-jauh teman-teman ya. Motornya cuma ngejogrok di parkiran, ke kantor, dan di rumah juga dia ngejogrok di depan gitu teman-teman. Jadi motornya sedikit bodi-bodinya tuh kejemur ya, tapi aman sih, kejemur juga nggak kejemur kehujanan gitu teman-teman, kejemur kena di atap, ketutupan atap ya. Jadi nggak langsung kena panas matahari banget gitu. Jadi aman, bodi-bodi cuman bule-bule usia ya. Biasa kan kalau kejemur yang langsung kena matahari terus kena kehujanan ya, itu aduh, itu kaki-kakinya pasti karatan teman-teman ya. Kalau ini kaki-kaki semua masih benar-benar masih mulus ya, nggak ada yang karat. Bak mesin aja masih mulus, masih ori ya. Semua ini cat rangka sama, nggak ada yang di macam-macam, teman-teman, masih orian semua. Cuman yang dicat cuman peleknya aja nih teman-teman, sama orang tuh bikin warna gold ya. Peleknya ini warna gold dan body semua masih originalan tuh, walaupun stikernya terlihat bagian belakang tuh agak sedikit bule tapi masih ori ya. Maklum teman-teman, pemakaian bisa aja kalau mau diganti list, cuma ya kalau diganti list sudah nggak original lagi teman-teman. 12.500 masih bisa nego dengan mesin segel, kelengkapan lengkap, pensi pajak doang. Motor tinggal pakai teman-teman ya, ban depan belakang FDR baru, jadi tinggal gas. 12.5 masih bisa nego nih teman-teman. Oke, buat kalian yang di luar Jakarta bisa juga merapat datang langsung ke lokasi di Jalan Taruna Raya RT 15 RW 03 nomor 7A, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat.
Buat kalian yang jauh di sana juga bisa nanti gua kirim-kirim ya, asal percaya, dan kalian wajib transfer full dulu ke saya ya. Nanti nanti motor baru gua kirim. Dan nanti wajib video call di depan unit beserta surat-suratnya teman-teman. Jadi nggak bisa barang sampai baru ditransfer. Maaf aja teman-teman ya, saya nggak tahu kalian, dan kalau kalian sudah lihat motor-motor yang saya jual belikan dan alamat sudah saya tulis lengkap, jadi nggak usah takut dengan modus-modus penipuan. Insya Allah saya amanah teman-teman ya, karena mencari keberkahan itu nomor satu dalam hidup saya ya, untuk membiayai dan menafkahi keluarga. Jadi insya Allah saya nggak bakalan seperti orang-orang yang banyak PHP itu di media sosial. Hati-hati teman-teman ya. Dan cek di video short saya yang sudah sold out ya, motor-motor yang sudah sold out itu biasanya saya share di video short ya. Jadi motor-motor yang sold out itu di video short, dan motor-motor yang saya review itu yang langsung ada di video saya. Dan jangan lupa cek juga TikTok saya, ada jualan motor juga sama teman-teman ya, dengan logo yang sama hijau ini, seperti di YouTube channel saya. Di TikTok juga sama, cuma kalau di TikTok cuma sekedar foto-foto dan motor-motor yang sudah sold out ya. Tapi kalau untuk review lebih jelasnya itu saya di YouTube ya teman-teman ya, YouTube channel saya. Oke, buat kalian jangan lupa dukung terus channel saya ya, agar semakin berkembang, dan aktifkan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan stok-stok terbaru dari channel Jualan Motor. Ini motor benar-benar tinggal pakai aja, minus di pajak teman-teman ya, dan minus-minus di pemakaian aja, pemakaian sehari-hari lah. Jadi bukan minus-minus di mesin, kaki-kaki, dan di bodi-bodi yang parah gitu, enggak teman-teman. Ini pemakaian sehari-hari aja. Maklum ya, usia teman-teman ya, 15 tahun, enggak mulus-mulus banget jadinya. Dan kalaupun mulus juga saya nggak buka harganya, nggak buka segitu teman-teman. Tapi untuk mesin saya jamin masih segel, kaki-kaki masih enak, kelistrikan semua masih normal semua, speedometer juga masih aktif semua, nggak ada yang mati ya. Gua jamin ini masih originalan banget, dan ini benar-benar masih enak banget dilihatnya teman-teman ya, walaupun sudah sedikit stikernya itu sedikit agak yang ada yang bule itu di tangki dan di bodi belakang, tapi untuk di bodi depan fairing masih aman ya. Itu ada kelihatan tuh ini apa, bekas sedikit mungkin ke gesrot di pintu atau apa ya, tembok. Jadi ada seperti itu teman-teman. Itu bisa aja gue cat teman, gue nggak mau ya, karena kalau dicat takutnya nggak original lagi dan jadi belang teman-teman ya. Biasanya kalau warna tukang cat tuh harus semua, kalau cuma disol-sol gitu takutnya belang. Jadi udah biarin aja, itu agak sedikit ada sedikit busot sedikit tuh ya, remote buat gue nggak masalah itu. Yang penting motor masih enak, kaki-kaki mesin jamin masih segel, nggak ada rembes-rembes, nggak ada suara-suara aneh, karbu ori ya, semua tinggal pakai aja. Tinggal kalian balik nama, beres teman-teman. Motor tinggal ngegas ya, tinggal ganti-ganti step atau knalpot racing, terserah teman-teman ya, atau ganti stang atau ganti ban yang lebih bagus lagi gitu. Jadi modif-modif sesuai keinginan kalian teman-teman ya, enak. Dan gue akan memberikan sedikit tips ya untuk mencari unit CBR. Itu memang sedikit sulit carinya sekarang, di zaman sekarang itu mulai sulit mencari motor yang benar-benar masih ori dan perfect bagian mesinnya teman-teman ya. Kalau body menurut gue nomor 2 teman-teman. Kalau motor antik tuh kita nomor 2 body. Kalau yang penting mesin dulu teman-teman. Mesin itu kalau mencari unit harus diutamakan di mesinnya dulu teman-teman, nomor 1. Walaupun body bagus tapi mesinnya jelek, itu kita ribet teman-teman. Mendingan mesin bagus, body jelek ya, kita body gampang bisa kita bawa ke tukang cat, semua langsung klimis lagi teman-teman ya. Dan cari yang mesinnya itu masih segelan kalau bisa teman-teman ya, jangan yang ada bekas lem-leman di bagian sini teman-teman nih, jangan sampai ada bekas lem-leman ya. Bagian sini kelihatan kan teman-teman ya kalau yang bagian ada lem-leman. Dan cari yang masih kering teman-teman, mesinnya kering seperti ini ya, kering, nggak ada yang aneh-aneh gitu, rembesan yang aneh-aneh di bagian-bagian sini atau
banyak remas-remasan oli. Jadi jangan usahakan cari yang kering seperti ini ya. Ini kan kelihatan nih pokoknya kering nih, mesin kering kan kelihatan teman-teman ya, warnanya juga masih bening. Dan jangan cari yang blok ini sudah warnanya menguning teman-teman ya, biasanya bekas overheat teman-teman ya. Jadi sempat overheat terus motornya ngejim ancing, jadi biasanya bloknya itu sudah kena atau sehernya mungkin sudah di overboss atau sudah naik oversize teman-teman ya. Kalau bisa cari yang masih bening seperti ini, masih warna babetnya masih kelihatan ya, bagus. Setelah mesinnya dicek aman dari kebocoran atau lem-leman, baru teman-teman cek suaranya ya. Cek suaranya apakah suaranya itu masih halus atau ada suara penyakitnya dia. Biasanya di ketang teman-teman, di ketang sama di klep ya. Kalau di suara ketang bunyinya tek 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 gitu ya. Kalau di suara ketang itu suaranya suara tek 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 tek. Nah itu suara rantai ketang ya, kendor. Kalau suara klep tuh bagian atasnya tuh suaranya tuh kayak recek teman-teman, berisik. Jadi penyakit motor CBR yang gua tahu tuh cuma itu dua aja teman-teman ya, di bagian rantai ketang dan di klep teman-teman ya, berisik. Jadi itu kalau misalnya sudah seperti itu, lebih baik teman-teman hindari ya, jangan mengambil resiko. Jadi cari unit yang lain aja dulu, karena jangan terburu-buru mencari unit teman-teman, takutnya nanti malah dapat unit yang nggak bagus. Jadi setelah dicek kalau misalkan mesinnya udah oke, bagus, nggak ada suara-suara aneh-aneh dan mesinnya juga kering, nggak ada remes-remesan, baru teman-teman cek di bagian body-bodinya teman-teman. Kalau memang body-bodinya aman, nggak ada yang pecah-pecah dan masih benar-benar lumayan lah gitu ya, motor tua tapi bodinya masih lumayan gitu. Nah itu poin keduanya itu teman-teman, bodinya. Setelah itu ya udah cek di bagian kelengkapan surat. Kalau memang suratnya pajaknya mati, setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak masalah teman-teman. Yang penting teman-teman hitung aja pajaknya berapa, tinggal dikaliin, tinggal dibayar ya. Yang penting motor sudah tidak ada PR lagi, daripada pajak hidup tapi PR-nya di motor teman-teman. Biasanya di motor tuh PR lebih banyak ketimbang di pajak ya. Kalau pajak kita bayar misalkan 2 juta atau 2,5 juta lah ibaratnya ya, udah beres, motornya enak, tinggal pakai pajak panjang atas nama kita. Tapi kalau misalkan pajak hidup, teman-teman harus balik nama lagi dan motor juga banyak PR, itu bakal lebih gede lagi teman-teman biayanya. Jadi pikir-pikir lagi dan cermatlah dalam memilih unit. Kalau saya sih memang lebih mengutamakan unitnya teman-teman ya, yang masih bagus. Kalau pajak menurut saya nomor 2, yang penting barangnya cakep dulu, barangnya oke, memang benar-benar ori, mesin masih ori ya. Nah itu bayar aja teman-teman, karena susah nyarinya teman-teman ya, daripada pajak hidup tapi barangnya jelek teman-teman. Tapi kembali lagi terserah teman-teman ya, saya nggak memaksa, cuma kasih saran dan itu kembali lagi kepada teman-teman mau diambil atau tidaknya ya. Syukur-syukur sih dapat yang pajak hidup, barangnya cakep banget, tapi harganya juga pasti cakep teman-teman ya. Jadi jangan berharap pengen CBR yang bagus tapi duitnya minim ya, aduh ibaratnya sulit seperti itu teman-teman. Teman-teman mau yang barang bagus, pajak hidup tapi budgetnya ngepres, nggak bakalan dapat teman-teman. Barang bagus pasti harganya juga bagus kalau CBR out ya. Jadi memang kalau motor-motor antik tuh ya, motor-motor udah langka, harga menyesuaikan kondisi barangnya teman-teman. Kalau kondisi barangnya cakep pasti harganya juga bagus. Dan biasanya walaupun harga tinggi, kalau motor-motor gitu ya harga tinggi, walaupun harganya mahal gitu ya, menurut kalian ya, menurut teman-teman ya tinggi banget tuh harga, tapi kalau motornya cakep pasti laku teman-teman. Karena memang orang carinya tuh unit ya, bukan cari harga. Kalau ibaratnya dia nyari motor itu harga murah ya udah banyak, tapi ya kondisinya seperti itu teman-teman ya, kondisinya pasti berantakan. Tapi kalau motor yang masih cakep walaupun tuh harga tinggi pasti dibayar teman-teman, sama orang yang bener-bener ngerti ya, ngerti unit dan ngerti memang nih motor antik dan langka teman-teman. Dan susah juga kalau ngomong sama orang yang nggak ngerti ya. Jadi buka harga tinggi mahal nggak bakalan laku, susah itu sama orang-orang yang seperti itu, susah banget teman-teman. Jadi mereka tuh nggak mengerti dan cuma sekedar taunya motor itu murah di pasaran, nggak tahu dengan kualitas motor dan antiknya nih motor ya. Banyak juga motor-motor sekarang tuh seperti motor-motor 2 tak dan motor-motor antik yang sudah nggak produksi. Kalau memang benar motor itu masih cakep, masih originalan, harga tinggi pasti laku teman-teman. Terakhir
saya ke showroom teman saya ya, itu ada dia motor Supra Honda Karisma teman-teman. Honda Karisma itu bener-bener kilometernya itu kurang lebih baru 8 ribuan ya, kilometer 8.000, tapi masih full original, semua masih mulus banget. Itu masih tembus di harga 35 juta teman-teman. Bayangin aja teman-teman, Honda Karisma aja itu yang masih yang tahun dulunya nggak sama hal motor ini ya, itu masih bisa laku di 35 juta teman-teman. Itu udah dikirim teman-teman barangnya buat para kolektor. Memang kilometer baru 8.000, cuman motornya memang cakep banget. Itu saya lupa dulu, nggak sempat saya videoin ya teman-teman. Padahal itu motor Karisma ya, bukan CBR Old yang memang dulunya mahal ya. Kalau misalnya CBR Old yang bener-bener masih perfect banget, wah itu harganya juga gila teman-teman. Jangan apa namanya, jangan sekali-kali deh nawar ya, karena pasti harganya tinggi. Kalau barangnya cakep pasti harganya tinggi. Jadi teman-teman siapin budget lebih kalau untuk cari yang barangnya bagus dan mulus ya. Karena kan motor ini di tahun 2000-an itu jadi primadona, dan harganya pun mencapai kurang lebih itu hampir 40 juta teman-teman. Di tahun itu kan uang segitu kan besar ya, di tahun era 2000-an itu teman-teman. Dan sekarang ya umumnya nih motor ada yang jual 10 juta, 11 juta, 9 juta juga banyak teman-teman. Tapi kondisi barangnya seperti itulah teman-teman. Jadi ya kalau memang teman-teman cari unit bagus ya siapin uang yang lebih teman-teman. Jangan uang yang ngepres tapi pengen mencari unit yang bagus, sulit untuk mencarinya teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu teman-teman ya reviewnya nih Honda CBR 2010 ya. 12.500 masih bisa nego dengan kondisi yang menurut gue masih oke. Nggak ada PR di motor ya, cuma PR di pajak aja teman-teman. Silakan keburu sold out lagi, ini tinggal satu, yang lain sudah pada sold out. Dan nanti kalau misalkan ada stok lagi juga saya bakal review lagi teman-teman, tapi belum dapat teman-teman. Sampai sekarang sulit banget baru dapat ini ya. Nanti bisa dicek ya, kondisinya sangat-sangat istimewa mesinnya. Ini menurut gue kilometer juga baru 23.000, cuma di body aja yang kurang sedikit ini ya. Tapi menurut gue ini bodinya segini tuh masih sekitar 70% teman-teman ya, masih oke lah ya, nggak yang parah-parah banget, tapi masih ori. Cuma ya ada list-list yang sedikit bule aja teman-teman ya. Tapi kalau untuk mesin gue jamin body juga masih original. Gue bisa aja ngecat dan gue ganti listnya, cuma itu jadi apa ya, jadi kerjaan dan nggak original lagi dilihatnya teman-teman, gak enak aja. Mendingan begini aja udah, kondisi motor memang originalan gitu. Terserah teman-teman, nanti bisa dicat menggunakan warna Repsol atau warna apa, terserah, bebas. Oke, mungkin sekian dulu ya, itu sedikit review dan tips dari gue. Semoga bermanfaat buat kalian yang sedang mencari unit Honda CBR Old. Semoga dapat yang sesuai dengan kriteria kalian teman-teman yang motornya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus otomotif Indonesia. Salam jualan motor.